Baik, selamat malam. Sampai berjumpa kembali di tutorial saya kali ini. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2024. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan tutorial mengenai bagaimanakah kita menambahkan data publikasi penelitian kita yang belum masuk di Google Scholar, dan kemudian bagaimana caranya kita mensinkronisasikan di laman sintakemdikbud.go.id. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya berikan contoh tutorialnya. Pertama-tama, silakan kita masuk ke Google Scholar kita. Ya, ini kebetulan saya sudah masuk di halaman Google Scholar saya di sini. Kalau sudah tampil di profil kita untuk Google Scholar atau Google Cendekia, silakan Bapak Ibu semua klik menu profil saya ya. Jadi pada saat kita klik profil saya, nanti profil kita sudah ditampilkan seperti tampilan ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua cek dulu apakah publikasi-publikasi kita ya, sudah masuk belum di Google Scholar kita. Caranya gimana? Untuk gampangnya itu kita sorting atau kita urutkan berdasarkan tahun. Ya. Jadi nanti akan diurutkan berdasarkan tahun terakhir. Di sini silakan Bapak Ibu cek apakah ada publikasi-publikasi yang belum masuk di laman profil Google Scholar atau Google Cendekia kita. Ya, seperti ini. Jika ditemukan belum ada, Bapak Ibu bisa menekan tombol plus ini. Setelah itu, kita tambahkan artikel. Pada umumnya publikasi-publikasi kita yang kita masukkan ke dalam jurnal online atau di dalam OJS online itu biasanya akan langsung otomatis terdetek di dalam Google Scholar apabila jurnal tersebut juga memiliki Google Scholar. Nah, ini harus diingat baik-baik ya. Jadi umumnya jurnal-jurnal online atau OJS jurnal online itu akan mendeteksi secara otomatis artikel kita apabila OJS jurnal yang tempat kita publikasikan naskah kita itu juga memiliki akun Google Scholar. Seperti itu ya. Atau bisa juga mereka sudah terindeks Google Scholar secara otomatis. Umumnya setelah setelah naskah kita berhasil dipublikasi, biasanya ada yang cepat masuk ke Scholar penulisnya, ada juga yang lambat. Biasanya itu waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1 sampai 3 hari setelah publish. Umumnya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah sampai 1 sampai 3 hari setelah publish di OJS tersebut belum masuk otomatis di sini, Bapak Ibu coba tambahkan artikelnya. Diklik, terus kita cek judul dari artikel kita. Seperti ini. Ini kebetulan kenapa dia tidak aktif ya? Karena ini sudah saya tambahkan, sudah ada di profil. Keterangannya di sini sudah ada di profil. Jadi Bapak Ibu lihat kalau misalnya dia masih berwarna biru ya. Saya contohkan dulu ya. Nah ini, misalnya seperti ini berarti belum masuk. Namun di sini butuh ketelitian kita. Kita harus mengklaim yang benar-benar judul dan nama penulisnya ada nama kita. Seperti itu ya. Jadi jangan kita sembarang klaim saja. Itu nanti bisa menimbulkan sengketa ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi diperhatikan judulnya dan nama penulisnya di bawah. Kalau memang ada nama kita, silakan Bapak Ibu centang, baru klik centang biru ini ya. Seperti itu. Jadi dicek baik-baik. Ini kebetulan punya saya semua itu sudah ada di dalam profil ya. Jadi saya coba cek-cek saja apakah ada yang terlewatkan.
Ya, ini ada punya saya, namun datanya ada dua, makanya ini saya tidak klaim ya. Jadi Bapak Ibu bisa saja ada yang duplikasi ya, duplikasi data. Jadi cukup kita klaim salah satunya saja, seperti itu. Ini saya tidak klaim karena sudah saya klaim satunya. Jadi biarkan saja seperti itu. Oke, sudah. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan yang judul dan ada nama kita, itu Bapak Ibu silakan centang-centang ya. Setelah centang semua baru klik biru supaya nanti akan otomatis masuk. Saya ingatkan lagi catatannya adalah kita klaim yang benar-benar punya kita. Jangan asal klaim. Seperti itu ya. Kenapa punya orang lain bisa masuk ke kita? Karena mereka mensitasi. Karena mereka mensitasi punya kita, makanya ini juga terdetek ada atas nama kita. Seperti itu. Jadi diingatkan kembali lagi, ini yang terakhir kali saya ingatkan. Silakan kita klaim yang punya kita. Seperti itu ya. Supaya jangan sampai ada masalah di kemudian hari atau ada klaim-klaiman dari pihak lainnya, itu juga nanti akan apa ya, memperpanjang perkara saja gitu ya. Baik, jika sudah Bapak Ibu sudah centang dan klik biru, sudah ditemukan ya, yang belum ada ya, yang belum ada, nanti akan otomatis masuk ke dalam sini. Seperti itu. Tadi punya saya itu kenapa saya tidak klaim ya Bapak Ibu? Karena tadi saya bilang itu ada redundansi atau duplikasi data yang sama. Karena saya sudah klaim salah satunya. Contohnya yang tadi itu Sagrado ya. Ini sudah saya klaim ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, jika sudah kita klaim beberapa publikasi kita yang tidak secara otomatis masuk, oh ya sebelumnya juga bisa ada cara lainnya ya. Cara lainnya itu manuali. Nah ini kalau manual ini tidak saya sarankan karena umumnya kalau yang OJS online itu sudah otomatis ya. Kecuali kecuali dia tidak ada online ya. Tidak ada online itu baru Bapak Ibu bisa tambahkan secara manual seperti ini. Jadi disesuaikan kalau jurnalnya isiannya. Konferensi ini misalnya kita ikut seminar-seminar nasional atau internasional, silakan dimasukkan. Bab ini misalnya penulisan buku chapter dan sebagainya macam. Buku yang diterbitkan secara offline atau secara cetak ya, tanpa ada versi online dan sebagainya macam, silakan ditambahkan secara manual di sini. Silakan Bapak Ibu tambahkan. Jika sudah ditambahkan, jangan lupa diklik centang biru ini ya. Nanti akan otomatis muncul di halaman profil. Oke. Ya sudah ya. Jadi untuk di Scholar-nya seperti itu. Jadi kita hanya memastikan bahwa semua isian data kita sudah masuk di laman profil Scholar kita. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat adalah kita sinkronisasikan dengan Sinta. Silakan Bapak Ibu masuk dan login ke laman Sinta-nya. Jika sudah berhasil login, nanti di sini akan otomatis muncul nama kita ya. Nama kita seperti ini. Setelah itu, silakan klik My Profile. Nah, di sini akan muncul dashboard. Skor kita sudah berapa, Bapak Ibu? Seperti ini. Terus silakan klik My Sinta. Nah, di sini kita akan klik beberapa ya. Jadi beberapa ini yang akan kita lakukan. Kita akan lakukan sinkronisasi. Tadi karena kita sudah mengisi data di Google Scholar, maka di sini kita masuk ke publikasi Google. Ini ya, publication Google, atau kita akan melakukan sinkronisasi antara data Google Scholar kita dengan data Google Scholar kita yang ada di dalam laman Sinta. Ya, silakan diklik. Ya, ini Google Scholar-nya. Ini total recordnya 71 ya. Jadi di sini punya saya juga recordnya 71. Jadi kalau misalnya
Tadi setelah kita tambahkan, mungkin saja di sini berubah total recordnya dan di Sintanya belum sesuai dengan di Google Scholar, silakan Bapak Ibu klik request synchronization di atas sini. Setelah itu kita klik yes send request. Jadi artinya kita akan melakukan sinkronisasi. Ya, di sini sudah sukses ya. Ya, punya saya tidak akan bertambah karena sudah terakhir kalinya itu recordnya sama ya, atau jumlah data yang ada di Scholar saya sudah sesuai dengan jumlah data yang ada di Sinta pada bagian Google Scholar. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk melakukan sinkronisasi data yang sudah kita tambahkan di Google Scholar dengan sinkronisasi data pada Sinta untuk bagian Google Scholar. Saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Nanti tutorial berikut saya akan bagikan untuk tahapan yang lain ya. Misalnya untuk publikasi Scopus sama WOS ini hampir sama juga, tidak terlalu ribet. Yang penting kita pastikan dulu datanya sudah ada dulu di Scopus atau di WOS kita. Kalau sudah, baru tinggal kita lakukan request synchronization. Ya, jadi sebenarnya sama saja seperti ini. Nanti tinggal diklik request synchronization. WOS juga bisa, tapi kebetulan WOS lagi di maintenance untuk sinkronisasi di Sinta, jadi belum bisa kita lakukan ya. Kalau buku IPR itu nanti akan saya bagikan di tutorial selanjutnya. Baik, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Silakan Bapak Ibu mencoba. Semoga berhasil. Sampai jumpa lagi di tutorial saya berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat untuk kita semua.